dulu kan sebagai penyanyi juga, pemain sinetron juga, ada kerinduan nggak ke dunia entertain? Pastinya sama gini ya, saya sebenarnya banyak yang menyangka bahwa saya benar-benar meninggalkan dunia entertainment dan beralih profesi menjadi seorang ahli spiritual bersama Panglima Langit. Padahal sebenarnya enggak. Jadi saya tuh masih tetap di jalur entertainment. Saya masih menerima undangan nyanyi, saya masih syuting untuk acara host. Kebetulan aku punya YouTube Mata Langit, kan di situ aku juga sebagai hostnya. Jadi kalau kerinduan di dunia entertainment, berhadapan dengan kamera itu sepertinya sih memang masih tetap dijalanin gitu. Cuma memang saat ini pandemi kan baru saja berlalu ya. Jadi untuk show yang seperti dulu sih masih belum terlalu rame gitu. Cuman sudah mulai rame juga, udah mulai ada gitu ya undang-undangan untuk show nyanyi, baik off air maupun on air. Jadi kalau dibilang kerinduan, memang ada kerinduan, tetapi tidak berarti aku aduh gimana ya terus sedih karena meninggalkan dunia entertainment, enggak juga. Karena bagi aku nih ya, apapun yang diberikan Tuhan kesempatan untuk bermanfaat bagi orang banyak, itulah panggung aku gitu. Kalau dulu mungkin panggungku adalah di sebuah panggung pertunjukan, di studio berhadapan dengan kamera. Nah kalau sekarang panggung aku adalah di dalam klinik. Bagaimana aku bisa melayani setiap pasien yang datang dengan sepenuh hati, menelisik akar permasalahan dari kasus yang sedang dihadapi sampai akhirnya membantu Panglima Langit mengobati, membersihkan dan memagari sampai akhirnya si pasien dan keluarganya terlihat senyum sumringah yang pada saat datang adalah wajah yang penuh dengan mendung dan air mata. Itu buat aku sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai lah. Itulah panggung aku gitu. Aku sih sekarang merasanya seperti itu. Jadi setiap aku berkarya bersama Panglima Langit untuk melayani setiap pasien, aku akan memberikan yang terbaik sebagaimana aku ketika tampil di atas panggung gitu aja. Memang awal mula bisa bersama Panglima Langit ini gimana nih? Awal mulanya? Awal mulanya, jadi awalnya itu aku tuh pasiennya beliau. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu aku punya usaha bisnis restoran. Nah, aku kenal Panglima itu di sebuah lokasi syuting dan dikenalkan bahwa beliau itu seorang pengobat yang bisa mengobati kasus-kasus gangguan gaib gitu. Nah, setelah dikenalkan oleh manajer artis saya, karena kebetulan Panglima dulu juga seorang pemain sinetron gitu, cuman dia lebih passionnya lebih ke dunia pengobatan, jadi pemain sinetronnya ditinggalin. Nah, waktu itu aku punya restoran diganggu orang, banyak customer aku yang katanya aku udah muter-muter nggak ketemu, padahal restorannya gede, padahal buka, bilangnya tutup gitu. Nah ternyata memang ada yang ganggu yang membuat usahaku itu tidak terlihat. Alhamdulillah diobati oleh Panglima, dan ada karyawanku yang ada gangguan juga diobatin. Terus aku lihat kok cara pengobatannya ini ya simpel tapi kok kena gitu, terlihat langsung reaksinya kayak gitu. Lalu aku aku bilang sama Panglima, boleh nggak kalau aku belajar gitu, karena saya memang pengen di akhir masa hidupku nanti ketika sudah pensiun dari dunia artis, aku pengen berkarya di bidang pengobatan spiritual yang memang aku tuh tertarik di bidang itu gitu. Cuman kan belum ketemu guru yang tepat. Aku udah 15 tahun tuh mencari berbagai metode, entah itu yang namanya inti reiki, pranasakti, kundalini, semua aku pelajarin, tapi kayaknya belum ada yang klik gitu di hati. Nah ketika lihat Panglima kayaknya kok aku klik ya, doa-doanya tuh jelas dari Al-Quran, reaksinya terlihat nyata dan simpel gitu, nggak neko-neko, nggak pakai jimat, nggak pakai susuk, nggak pakai wafak, hanya pakai doa, udah gitu aja. Nah waktu itu Panglima nggak langsung menerima aku sebagai muridnya, karena mungkin dia tahu kalau aku seorang artis ya, dia pikir gimmick atau gimana. Tapi ini nggak boleh loh ya kalau untuk kepentingan popularitas. Ya ampun, walaupun aku artis tapi aku berniat memang untuk mengabdikan diriku kelak di dunia pengobatan gitu. Coba deh kalau nggak percaya pantau sendirilah hatiku mana gitu. Singkat cerita akhirnya diizinkan untuk mempelajari doa-doa yang dipakai untuk pengobatan itu. Nah setelah aku mengamalkan doa, nah mulai tuh proses untuk menuju ke dunia spiritual tuh aku rasakan berat gitu. Maksudnya beratnya gini, dari diriku sendiri aja aku merasa banyak reaksi itu. Entah tiba-tiba badanku panas, tiba-tiba nafasku pendek. Kenapa ya gitu ketika mengamalkan doa itu. Terus ditambah lagi aku dijauhi dari keluarga, dijauhi dari teman-teman. Jadi banyak teman seprofesi yang menganggap aku ini bodoh gitu, bodoh tanda kutip. Ngapain sih udah bagus-bagus jadi artis, kayak jadi paranormal lagi gitu. Belum tentu itu benar, bisa jadi itu musyrik, klinik dan lain-lain gitu.
Terus belum dari keluarga tuh menganggap bahwa ini tuh pekerjaan yang beresiko, kenapa mesti diambil gitu, udah aman gitu jadi artis gitu. Kalau mengobati orang yang kena gangguan gaib, entah santet, entah sihir, guna-guna, itu kan salah-salah bisa reaksinya bisa kembali ke kita gitu. Bahkan banyak yang bertumbangan gitu, yang ngobatin malah yang jadi sakit kayak gitu. Tapi ya aku minta petunjuk terus sama Allah kalau memang ini tuh jalan yang terbaik untuk aku bisa mengabdikan diriku untuk masyarakat, untuk aku bisa bermanfaat untuk lebih banyak manusia, ya mudah-mudahan dikasih jalan gitu. Ya udah akhirnya berjalan mulai dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga mulai terbuka nih jalannya. Aku mulai punya YouTube setelah 2 tahun buka klinik. Nah dari YouTube itulah mulai terbuka, masyarakat luas bisa melihat bahwa pengobatan kami itu pengobatan yang jalurnya benar gitu, dan bukan musyrik, bukan klinik, dan sangat simpel. Dan aku berjalan bersama Panglima Langit itu benar-benar mudah-mudahan ya ini diberkahi Allah ya, sehingga banyak yang tertolong gitu. Alhamdulillah ya, kita bukan yang menyembuhkan, memang yang menyembuhkan Allah, kita hanya membantu untuk mengobati gitu. Alhamdulillah banyak yang terbantu, dan dari situlah pelan-pelan keluargaku mulai melihat gitu bahwa pilihan aku ini tidak salah gitu. Dan sekarang alhamdulillah keluargaku udah mulai mendekat lagi, mulai mendukung langkah yang aku lakukan, bahkan mereka mendoakan gitu bahwa memang perjalanan kita niatnya baik, tapi bisa jadi ada orang yang nggak suka, ada yang musuh-musuh yang merasa dirugikan oleh kita. Contoh nih, ada pasien yang datang kepada kami, dia dikirimin orang penyakit, otomatis kan kami berhadapan dengan musuh dia yang ngirimin itu, seolah-olah kita pasang badan kan untuk pasien, ngapain kamu ikut campur, bisa-bisa kita yang harus yang kena gitu ya, kira-kira seperti itulah. Jadi aku semakin bersyukur gitu di saat seperti ini, pandemi sudah berapa ya, 2-3 tahun berlalu, tapi alhamdulillah aku bisa tetap berkarya gitu. Jadi istilahnya panggungnya beralih nih, sementara bukan panggung di dunia musik, tetapi panggungku ya di klinik ini gitu, untuk tetap bisa bermanfaat untuk masyarakat luas gitu. Masih ingat nggak sih pasien pertama itu siapa? Pasien pertama dulu ya Mempercayakan ke Teteh itu? Ya sebelum masuk ke YouTube dulu ada seorang kami punya siaran radio dulu kan, siaran radio bersama Panglima Langit. Jadi ada pasien yang nelpon, terus dia itu sudah 10 tahun gitu tidak bisa bangun, jadi dia lumpuh, posisinya hanya tidur tengkurap, dan dia seperti seperti buaya atau seperti ular, jadi posisinya tuh kaku gitu badannya. Nah itu kita datengin di Depok, aku ingat tuh itu bener-bener dia itu nggak bisa bangun gitu. Dan alhamdulillah waktu kita terapi itu kayaknya ujian pertama kami ya, kita datang ke sana tuh bener-bener mohon maaf, itu kamarnya itu karena memang dia nggak kemana-mana, pipisnya di situ, jadi bau kotor gitu loh pokoknya. Tapi alhamdulillah setelah kita terapi dia merasakan perubahan gitu dalam dirinya, kayak ada semangat hidup lagi, terus yang tadinya nggak bisa duduk jadi bisa duduk gitu. Nah waktu itu memang kita belum ada belum ada perjanjian, maksudnya perjanjian bahwa kita bantu apakah dia bisa bayar atau enggak, kita nggak peduli itu, paling penting kita datang, kita bantu gitu. Tahu-tahu dia ngirim ini pulsa, katanya maaf saya nggak bisa bayar, saya kirim pulsa. Ya Allah, jadi terharu gitu loh. Tapi ya Allah, ya itu kita menghargai gitu, kita apresiasi penghargaan yang diberikan pada kita terima gitu, kayak gitulah. Itu pertama. Terus kedua, kita mendapat tantangan yang membuat aku merasa naik kelas itu ketika ada satu keluarga di Cianjur yang kena gangguan gaib. Jadi di rumahnya itu dapat teror mistis, yang warga sekitarnya pun menyaksikan rumah itu kayak dilempari batu, namanya Mak Jujun. Itu masuk viral juga, masuk ke berita nasional. Terus atapnya tuh pada bolong-bolong karena ada batu yang terlempar, terus kursi pada terbang, meja terbalik. Itu nyata gitu, terlihat oleh semua warga di kampung itu gitu. Nah, banyak guru-guru spiritual atau paranormal yang datang untuk membantu. Jadi satu grup melakukan ritual, terus ganti grup lain lagi sampai 3 minggu, tapi tetap ada gangguan itu gitu. Lalu akhirnya banyak netizen yang minta tolong kan ke Mata Langit, tolong dong itu dimedumisasi gitu. Itu sebenarnya apa tuh permasalahannya, kok bisa satu keluarga kena teror gitu. Nah kita medumisasi, kita bikin
konten di klinik kita tarik sosoknya, Panglima yang narik, masukin ke badan mediator, kita tanya-tanya kenapa 40 masalahnya. Kata dia ternyata ada salah satu anggota keluarga yang menyiram air panas di tempat makhluk itu beraktivitas gitu. Jadi mereka terganggu, ada keluarganya yang kebakar, yang padahal keluarga itu sedang akan melaksanakan hajatan salah satu dari anggota keluarga yang menikah, terbakar sehingga rusak, dan itulah mereka sekeluarga itu demonstrasi ganggu satu keluarga itu. Ya percaya nggak percaya, tapi ya inilah kenyataannya gitu ya. Aku bilang gini ke kamera, kami siap membantu jika dibutuhkan, silakan hubungi nomor ini. Nah akhirnya ada keluarganya si Mak Jujun yang menghubungi untuk mengundang kami ke sana. Nah aku sudah menyediakan diri nih untuk kita datang ke sana, kita bantu secara sukarela tanpa biaya apapun gitu. Tapi mereka merasa nggak enak sendiri katanya. Beberapa hari nggak ada ngabarin aku kapan boleh didatangi. Terus aku tanya gimana, apakah sudah nggak ada gangguan? Kalau sudah nggak ada gangguan dan dibantu oleh spiritual lain ya alhamdulillah. Kata dia enggak, masih ada, cuma kita nggak bisa mengundang mata langit. Gimana ya, kita sudah ngumpulin masyarakat untuk patungan 10.000 seorang, semua udah setuju. Ya Allah, aku jadi terharu malahan. Nggak usah, ya udah kita berangkat besok. Akhirnya aku berangkat ke sana besok. Yang penting aku minta supaya pada saat kami datang jangan ada spiritual lain, supaya nggak tumpang tindih gitu. Seharian itu kita kosongin, jangan nerima orang yang mau bantu. Terus tolong dibantu juga dengan izin dari aparat setempat supaya tidak menimbulkan kerumunan gitu. Yaudah, alhamdulillah setelah kita telisik memang benar ada salah satu anggota keluarga yang pulang dari luar kota, dari merantau dari Padang, dan di sana dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi makhluk gaib itu, karena mereka dia nyiram ini pada saat maghrib, dia nyiram solar untuk bakar sampah. Nah disitulah satu keluarga gaib ini, jin ini merasa dirugikan dan mereka yang menuntut balas itu. Nah kita lakukan mediasi, oke lah kita minta maaf, namanya juga nggak terlihat gitu. Dan alhamdulillah sejak itu udah nggak ada gangguan lagi gitu. Tuh alhamdulillah. Oke Teh, Teteh kan dari dunia entertain nih, ada nggak sih kalangan artis yang minta bantuan ke Teteh? Banyak, kami sudah banyak membantu alhamdulillah. Pengobatan gangguan non medis itu yang pertama kali yang aku sempat kaget ya, Robby Purba itu ngecat aku, dia bilang dia pengen kolaps karena ada sesuatu yang dianggap di luar nalar yang terjadi pada dirinya, yang dia nggak menemukan jawabannya, dan sudah berusaha ke medis, kata dokter nggak ada apa-apa. Terus dia sudah beberapa kali juga melakukan pengobatan alternatif tapi belum ada perubahan gitu. Akhirnya dia nggak tahu, mungkin dia sudah mempelajari dulu kali ya tentang Panglima Langit, terus dia pengen kolaborasi. Dia punya keluhan perutnya itu, jadi setiap habis maghrib perutnya itu membesar dan keras. Tapi dia kan seorang yang rajin olahraga ya, six pack harusnya ya, kok tiba-tiba bisa mengeras dan membesar pada saat habis maghrib, kan aneh gitu. Sudah dibawa ke dokter, sudah di USG, nggak ada apa-apa, tapi kan mengganggu gitu. Terus keluhan lain, dia susah tidur, dia gelisah, dia menemukan banyak ular masuk ke rumah, padahal rumahnya dalam kompleks perumahan yang jauh dari persawahan. Itu kan sesuatu yang di luar nalar ya. Alhamdulillah setelah kita lakukan terapi, ada kok di YouTube-nya episode 40 tuh, Robby Purba perutnya membesar. Setelah dilakukan terapi dan ditelisik akar permasalahannya, udah ketahuan memang ada seseorang yang mengirimkan penyakit itu melalui sihir yang membuat dia merasa hidupnya tidak nyaman. Nah setelah kita obatin, alhamdulillah sekarang udah nggak ada gangguan lagi gitu. Itu ya Robby Purba. Terus Teh Pel Sandi itu juga waktu itu ada, sebenarnya sih dia tidak terlalu merasa itu sebuah gangguan gitu, tapi setelah ketemu Panglima Langit dipantau memang dia ada sesuatu yang menutup dia, makanya kok dia nggak nikah lagi. Lama kan dia single parent. Dan alhamdulillah setelah diterapi dibuka lagi auranya, sekarang udah nikah lagi. Aku senang juga lihat perubahan dari teman-teman artis yang sudah pernah kami tangani. Terus yang sudah pernah diobati lagi, Ratna Pandita, Irma Darowangsa, Bobby Bollywood, Sahnas Haq, Mita the Virgin, kita juga pernah terapi juga. Banyak deh, bisa dilihat kok di YouTube Mata Langit. Terakhir ya Teteh kan terjun ke dunia spiritual ini pasti ada pro dan kontra, pasti juga ada cibiran, kan begitu banyak juga yang dikorbankan kan pihak keluarga. Ada nggak sih sempat pengen meninggalkan dunia spiritual ini?
Memang setiap niat baik itu selalu ada ujiannya. Aku sih percaya itu ya. Jadi aku tidak akan mundur walaupun banyak cibiran, banyak hujatan, banyak serangan yang menuduh bahwa saya ini apa yang kami lakukan ini adalah sebuah sandiwara, sebuah gimmick, sebuah hoax. Tapi aku tidak akan mundur gitu. Aku memilih untuk fokus kepada kebaikan yang aku buat dibanding keburukan yang orang lain buat untuk aku. Karena itu akan lebih bermanfaat untuk diriku sendiri maupun orang lain. Itu aja. Pengalaman tersedih apa sih teh? Ada nggak pengalaman yang paling diingat yang menyakitkan? Ya itu dijauhi keluarga. Aku dianggap pokoknya dibuang lah kasarnya, dibuang sama keluarga gitu, dianggap bukan jadi anggota keluarga lagi gitu gara-gara aku berpartner bersama Panglima Langit gitu. Tapi aku tetap membaiki orang tuaku, tetap baik kepada saudara-saudaraku. Ya semua keburukan itu akan sirna dengan kebaikan. Yang penting kita harus sabar, intinya ada sabar dan sholat, itu aja sih. Ketika kita nggak kuat, nggak sabar ya mungkin hasilnya akan berbeda gitu. Momen pertama tahu keluarga sudah mulai memaafkan tuh dari mana? Ini waktu dulunya kan aku kalau share link aku punya YouTube kepada keluarga gitu nggak ada respon, nggak ada ini. Tapi sekarang begitu aku share mulai respon, terus udah gitu bagus, mana ada lagi nggak videonya? Kok sekarang orang tuaku setiap tayang pasti nanya gitu, kok belum ada video lagi kayak gitu. Oh berarti sudah mulai terbuka gitu, sudah mulai melihat bahwa yang kami lakukan itu memang suatu kebaikan gitu yang menebar hal-hal yang positif gitu. Udah, alhamdulillah. Ya sama-sama.